Jadi di dalam kuliah ini ya, seperti saudara sudah tahu bahwa kebakaran dan ledakan itu merupakan dua kecelakaan kerja yang paling banyak terjadi di ini ya, yang paling banyak terjadi di industri kimia. Nah, kita tahu bahwa bahan kimia itu bahaya dari substansi bahan kimia adalah kebakaran dan ledakan. Jadi contohnya misalnya pembakaran 1 galon toluen itu bisa merusak lab dan isinya serta membunuh membunuh apa namanya? Membunuh orang yang kena ledakan tersebut. Kemudian bagaimana dengan kebakaran dan ledakan di pilot plant atau di plant atau di industri kimia? Nah, kita harus mengantisipasi ya. Jadi tujuan dari saudara belajar materi ini adalah saudara nanti tahu tuh upper flammability unitnya, kemudian lower flammability unit dari campuran bahan kimia yang mungkin saudara buat gitu ya, kemudian saudara simpan, kira-kira harus menyimpannya seperti apa. Kemudian kalau kita pengen tahu campuran yang kita buat itu dia punya sifat flammable atau tidak, maka kita bisa hitung flammability-nya. Nah, suatu senyawa atau suatu campuran ya, biasanya campuran senyawa, kalau kita hitung nanti UFL-nya istilahnya, dan upper flammability limit dan lower flammability unit limitnya, maksud saya upper flammability limit dan lower flammability limitnya, maka di tengah-tengah nilai UFL dan LFL itu adalah material yang flammable. Kita bisa katakan material itu flammable. Nah, itu nanti yang kita cegah ya, supaya atau kita perhatikan lebih lanjut supaya kita bisa menghandle dengan lebih hati-hati. Nah, kecelakaan di industri kimia itu kan ada 3 ya. Jadi yang paling banyak terjadi ada kebakaran dan ledakan, lalu ada lepasnya bahan kimia ke lingkungan atau toxic release. Jadi untuk mencegah terjadinya kebakaran dan kecelakaan kerja akibat dari kebakaran dan ledakan, maka kan engineer, saudara ya, pakai chemical engineer nanti kan harus terbiasa dengan apa? Yang pertama adalah sifat bahan yang terbakar dan meledak atau properti ledakan dan kebakaran dari material. Kemudian proses terjadinya kebakaran atau asal dari kebakaran dan proses terjadinya ledakan. Nah, itu kan kita mesti tahu ya. Kita mesti tahu bagaimana sih proses terjadinya kebakaran dan proses terjadinya ledakan. Lalu yang selanjutnya adalah prosedur untuk apa? Untuk mengetahui atau prosedur untuk mengurangi bahaya kebakaran dan ledakan tadi. Jadi ledakan dan kebakaran tadi kan termasuk hazard ya.
Nah, karena dia termasuk hazard, maka kita perlu prosedur untuk mengurangi bahayanya. Bentar. Nah, ada elemen penting ya, fire triangle atau elemen penting dalam pembakaran. Itu ada bahan bakar, ada oksidator, dan ada sumber api atau ignition. Itu kita sebut sebagai fire triangle. Lalu pembakaran sendiri kan merupakan reaksi eksotermis yang sangat cepat karena bahan bakar yang terpicu sehingga dia terbakar gitu ya. Lalu pembakaran ini terjadi pada fase uap, kemudian liquid yang menguap dan solid yang terdekomposisi menjadi uap sebelum terjadinya pembakaran. Jadi ada bahan bakar, ada oksidator, dan ada sumber ignition pada level yang cukup, maka itu akan menjadi terjadinya kebakaran. Jadi seperti ini, fire triangle ini seperti ini ya. Ada terjadi kebakaran ketika apa? Ketika semua komponen itu terkoneksi. Jadi tidak ada kebakaran kalau apa? Kalau salah satu dari komponen itu tadi, udara, kemudian sumber ignition atau bahan bakarnya itu tidak ada. Artinya apa? Artinya ketika bahan bakar atau fuel ya, oksidator dan sumber pengapian itu hadir pada level tertentu, maka pembakaran akan terjadi. Sehingga api tidak akan terjadi kalau apa? Yang pertama, bahan bakarnya tidak ada atau tidak ada. Saya lanjutkan ya. Jadi tadi kan kita sampai di ini ya, kebakaran bahan bakarnya apa saja, itu ada yang liquid, solid, dan gas. Kemudian pengoksidasinya itu juga ada gas, liquid, dan solid. Jadi semua saudara sudah paham itu ya, apa yang disebut pengoksidasi, kemudian apa itu bahan bakar, lalu sumber ignitionnya bisa spark, flame, listrik statis, dan panas. Nah, apa itu kebakaran dan apa itu ledakan itu beda pada laju energi yang dilepaskan. Jadi kalau kebakaran itu melepaskan energi yang lebih lambat, sedangkan kalau ledakan itu energinya sangat cepat, skalanya microsecond gitu ya. Nah, pelepasan energi dan efeknya itu kita bisa, contoh yang paling gampang adalah ban mobil gitu ya. Jadi ban mobil kalau misalnya mobil pas bergerak, kemudian mobil bannya tiba-tiba tertusuk paku misalnya, itu kan nanti udara yang terkompresi itu akan tiba-tiba keluar dan menimbulkan ledakan. Nah, itu contoh dari pelepasan energi dan efek dari kebakaran dan ledakan. Lalu pada kebakaran dan ledakan itu ada definisi-definisi yang harus kita pahami. Yang pertama adalah combustion atau fire. Jadi reaksi kimia antara bahan dan pengoksidasi. Nah, ini dampak dari efeknya adalah terjadi pelepasan energi. Lalu ada ignition ya. Ignition itu campuran flammable yang berkontak dengan sumber ignition dengan energi yang cukup. Itu tadi makanya kan bisa terjadi api kalau penyebabnya itu punya jumlah yang cukup. Kemudian auto ignition temperature, jadi suhu di atas energi atau suhu lingkungan yang cukup untuk menghasilkan sumber ignition.
flash point. Ada yang namanya flash point, ini suhu terendah yang memberikan cukup uap untuk membentuk campuran yang mudah terpicu dengan udara. Kemudian ada fire point, di mana suhu terendah uap di atas liquid terus terbakar ketika terpicu. Nah, ini titik api atau fire point ini lebih tinggi dari flash point. Lalu ada flammability limit, jadi campuran uap udara yang akan terpicu dan terbakar pada rentang komposisi yang sesuai. Kemudian ada yang namanya explosion, jadi ekspansi gas secara cepat, jadi dia pergerakan tekanan sangat cepat atau biasa disebut sebagai shock wave. Kemudian ada mechanical explosion, jadi ledakan bejana bertekanan tinggi dari gas non reaktif, ini terjadi karena terjadi kegagalan. Kemudian ada yang namanya deflagrasi, jadi ledakan reaksi bergerak dengan kecepatan kurang dari kecepatan suara. Lalu ada detonasi, jadi ledakan reaksi bergerak dengan kecepatan lebih dari kecepatan suara. Lalu ada yang confined explosion, kalau dia ledakan terjadi di dalam bejana atau di dalam gedung. Kalau unconfined explosion, ledakannya terjadi di tempat yang terbuka. Nah, lalu ada yang namanya BLIF ya, boiling liquid expanding vapor explosion. Jadi liquid di dalam bejana pada suhu di atas titik didihnya pada tekanan atmosfer dan bejananya terjadi kerusakan atau rupture. Lalu ada dust explosion, jadi ledakannya terjadi karena pembakaran secara cepat dari partikel padat yang halus. Kemudian ada yang namanya shock wave juga, jadi aliran tekanan secara tiba-tiba pada gas. Shock wave ini di udara terbuka yang diikuti dengan angin kuat, dan kombinasi dari shock wave dan angin itu disebut sebagai blast wave. Lalu overpressure, jadi tekanan bahan akibat dari shock wave. Nah, ini sifat flammability liquid dan uap ya. Jadi pengukurannya pakai apa? Pakai ini, Cleveland Open Cup Flash Point Liquid. Jadi alat ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur flash point ya. Jadi flash point temperatur itu ditentukan dengan menggunakan peralatan open cup seperti yang ada di dalam gambar. Nah, liquidnya nanti ditaruh di dalam open cup ya. Liquid yang diuji itu ditempatkan dalam open cup. Kemudian temperatur liquidnya diukur dengan termometer ketika ketika bunsennya nanti bunsen atau burner bunsennya itu digunakan untuk memanaskan liquid ya. Jadi nanti api kecil terbentuk pada ujung wennya, kemudian nanti atau ujung tongkatnya ujung tongkat ini dia bisa bergerak selama pemanasan. Nah, tongkat ini yang akan maju mundur pada wadah liquid. Kemudian temperatur yang dicapai saat liquid cukup volatil untuk menghasilkan uap flammable, dan seketika nyala api yang terpancar itu akan terjadi. Nah, temperatur di mana kejadian tersebut itu biasa yang kita sebut sebagai flash point temperature atau temperatur flash point. Nah, itu sifat flammability liquid dan uap diukurnya seperti itu. Nah, ini estimasi flash point komponen murni seperti ini ya. Ada rumusnya TF. Ini pakai Satyanarayana dan Rao rumus ini. Kemudian ini adalah konstanta prediksi flash point yang nanti kita gunakan untuk menghitung memprediksi flash point. Nah, sifat flammable liquid dan uap itu dapat ditentukan untuk campuran yang multi komponen. Jadi bisa kita ketahui bila hanya satu komponen yang flammable dan flash point-nya diketahui maksud saya. Kemudian flash point itu ditentukan dengan menentukan suhu di mana tekanan uap komponen flammable dalam campuran sama dengan tekanan uap komponen murni pada flash point-nya. Jadi bagaimana untuk mengetahui lebih tepat kita bisa bila dilakukan percobaan untuk
flash point yang multi komponen. Kemudian ini contoh soalnya ya, misalnya metanol punya flash point 54 derajat Fahrenheit dan tekanan uapnya adalah 62 mm air raksa. Saudara diminta menentukan flash point larutan yang terdiri dari 75% metanol dan 25% berat air. Maka kita dalam penyelesaian soal ini kita cari dulu fraksi mol tiap komponen dengan perhitungan dengan menggunakan hukum Raoul. Asumsinya adalah berbasis 100 pon larutan. Jadi kita cari PM-nya, terus molnya, lalu fraksi molnya. Lalu kan kita pakai rumus ini ya, tekanan parsial ya, P sama dengan X kali P saturasi, sehingga nanti kita tahu P saturasinya berapa milimeter air raksa. Atau kita juga bisa pakai ini, pakai apa perhitungannya dengan menggunakan grafik ya, grafik temperatur dan VS vapor pressure. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa kalau pada temperatur dengan menggunakan kurva tekanan uap VS temperatur, kita bisa peroleh flash point larutannya adalah 20,5 derajat Celcius. Nah, ini campuran uap. Campuran uap seperti tadi yang saya katakan, kita bisa melakukan mix gitu ya, mix beberapa senyawa. Nah, yang diukur atau yang dihitung atau yang diestimasi adalah LFL atau lower flammability limit dan UFL atau upper flammability limit. Batas campurannya dihitung dengan persamaan Lekatir. Jadi LFL mix itu sama dengan 1 per sigma senyawa pertama sampai senyawa N, kemudian YI per LFL fraksi. Jadi LFLI adalah lower flammability limit komponen I, jadi dia persen volume ya. Komponen I dalam bahan bakar dan udara. Kemudian YI adalah fraksi mol komponen I dalam basis combustible. Kemudian N-nya adalah jumlah bahan yang combustible. UFL campuran seperti ini, UFL mix itu sama dengan 1 per sigma I sama dengan 1 sampai N, YI per UFLI. Sama juga dengan mirip dengan tadi ya, LFL. Nah, ini contoh soalnya. Jadi yang grafik ini adalah grafik di dalam appendix yang nanti saudara bisa ambil ya nilainya ya. Jadi di dalam appendix ini sudah ada sebenarnya. Kalau saudara lihat ada nilai flammability limit. Ini ada nilai flammability limit persen volume fuel dalam udara. Jadi ada lower, ada upper. Berarti kalau lower itu LFL, kalau upper berarti UFL. Nah, ini saudara contoh soalnya, misalnya saudara diminta menentukan LFL dan UFL campuran gas yang terdiri dari 0,8% heksana, 2% metana, dan 0,5% etilen dalam persen volume. Jadi fraksi mol, saudara menghitung fraksi mol dihitung sebagai basis bahan bakar, dan data LFL dan UFL itu bisa diperoleh dari appendix B. Appendix B itu yang mana? Yang ini, yang ada di dalam di dalam tabel ini, itu adalah appendix B. Appendix B isinya berbagai komponen gitu ya, berbagai senyawa, maksud saya berbagai senyawa yang bisa kita adu nilai LFL dan UFL-nya. Juga nanti ada heat of combustion dan energy of explosion yang juga kita bisa adopsi kalau kita mau melakukan perhitungan UFL dan LFL berdasarkan suhu dan tekanan. Jadi dari sini kita diketahui bahwa heksannya kan 0,8% volume ya, metannya 2% volume, kemudian etilennya 0,5% volume, dan total combustible-nya adalah 3,3, sedangkan udaranya 96,7% volume.
Jadi kita hitung dulu fraksi mol berbasis combustible-nya. Fraksi molnya ini dari mana? Dari komponen per total combustible, berarti 0,24. Ini berasal dari 0,8 dibagi 3,3. 0,61 dari mana? Dari 2 per 3,3. Jadi persen volume komponen dibagi dengan total combustible. Itu nanti jadi fraksi mol berbasis combustible. Lalu nilai LFL dan nilai UFL itu dapat dari mana? Dari tadi, appendix 8. Ini kalau sudah perhatikan kan ini komponennya apa saja? Komponennya adalah heksana, metana, dan etilen. Kita lihat heksana. Heksana itu punya LFL 1,2, UFL-nya 7,5. Sedangkan metananya punya LFL 5,3, UFL-nya adalah 15. Kemudian etilen dia punya LFL 3,1 dan UFL-nya 32. Jadi saudara tinggal lihat ya nanti. Lihat di dalam appendix. Nah, ini kalau saudara lihat metana tadi kan FL-nya 5,3, UFL-nya 15. Kemudian tadi ada etana ya. Heksana, metana, dan etilen. Heksana misalnya LFL-nya 1,2, UFL-nya 7,5. Etilen itu dia punya LFL 3,1 dan UFL-nya 32. Jadi saudara tinggal mengambil nilai UFL dan LFL itu dari appendix B atau dari tabel yang ada di dalam ini ya, yang ada di dalam PPT atau di dalam slide. Kemudian dari situ tinggal kita hitung saja gitu ya. Jadi kan fraksi molnya sudah tahu ya, fraksi mol berbasis combustible itu atau YI itu tinggal kita bagi dengan nilai dari LFL-nya, masing-masing LFL komponen. Jadi kalau saudara perhatikan di dalam soal ini berarti kan 1 per YI-nya tadi YI apa campurannya kan heksana, metana, etilen ya. Heksana, metana, etilen berarti yang 0,24 per 1,2 adalah heksana ya. Kemudian 0,61 per 53 ini adalah metana, 0,15 per 31 itu ini adalah etilen. Jadi kita akan dapatkan LFL mixnya 2,75% volume total combustible. Nah, kemudian kita cari UFL-nya. UFL-nya juga sama dengan tadi, tetapi yang menjadi penyebutnya adalah ininya ya, adalah apa? UFL. Jadi kalau di dalam LFL penyebutnya adalah LFL, kalau di dalam UFL mix penyebutnya adalah UFL. Jadi sama dengan tadi, kalau saudara lihat ini YI-nya merupakan fraksi mol berbasis combustible ya. Nilai fraksi molnya sama, yang berbeda adalah ininya nilai UFL dan LFL-nya. Jadi UFL mix-nya kita dapat 12,9% volume total combustible. Jadi tadi kan disebutkan volume campurannya 3,3% total combustible gitu ya. Sehingga dia berada di antara UFL dan LFL. Nah, karena berada di antara UFL dan LFL, maka kita bisa simpulkan bahwa campuran ini merupakan campuran yang flammable. Seperti itu. Lalu apa beda combustible dan flammable? Bedanya pada ini ya, pada istilah ya. Jadi kalau combustible itu kalau saudara
cari di kamus gitu ya. Combustible itu mudah terbakar, tapi ini untuk istilah liquid dan solid material. Sedangkan kalau flammable atau biasa kita sebut sebagai mudah menyala, ini untuk istilah untuk gas. Jadi bedanya di mana? Beda pada flash point-nya. Kemudian, nah ini pengaruh suhu itu atau suhu itu mempengaruhi flammability limitnya. Jadi secara umum range atau rentang flammability limit ini akan meningkat sejalan dengan peningkatan suhu. Jadi ini persamaan empiris untuk uap adalah seperti ini ya. LFLT sama dengan LFL pada suhu 25 derajat Celcius dikurangi 0,75 per delta HC ya, kurang dikali T minus 25. UFL-nya juga seperti itu, tinggal kita ganti UFL dan LFL saja. Lalu delta HC atau net panas pembakaran kita dapat di mana? Kita dapatnya di appendix yang B. Lalu selain temperatur, tekanan itu juga mempengaruhi flammability limit. Jadi tekanan ini pengaruhnya kecil terhadap LFL kecuali pada tekanan yang sangat rendah. Jadi kurang dari 50 mm air raksa absolut. Jadi UFL, tetapi kalau UFL dia akan meningkat secara signifikan dengan kenaikan tekanan. Jadi persamaan empiris untuk ULF uap ini sebagai fungsi dari tekanan adalah seperti ini. Jadi kalau misalnya terjadi kenaikan tekanan, yang kita hitung adalah UFL-nya karena dia terjadi peningkatan secara signifikan. Nah ini contoh soalnya. Contoh soalnya bila UFL bahan adalah 11% volume pada 0 MPa gauge, berapa UFL pada tekanan 6,5 MPa gauge. Jadi kita cari dulu P absolutnya ya. P absolutnya, setelah P absolut kita masukkan ke dalam rumus UFLP kan UFL plus 20,6 log P ditambah 1. Jadi kita nanti akan mendapatkan berapa persen volume fuel atau volume bahan bakar di udara. Nah ini estimasi flammability limit. Ini Jones itu mengatakan beberapa uap hidrokarbon nilai LFL dan UFL-nya merupakan fungsi dari konsentrasi stoikiometri fuel. Jadi ya seperti ini ya, pakai rumus seperti ini di mana CST-nya adalah persen volume bahan bakar di dalam fuel plus udara. Jadi konsentrasi stoikiometri bahan organik ini ditentukan dari persamaan reaksi pembakaran. Saudara tentu tahu semua ya. Jadi dari reaksi tersebut kita dapat persamaan stoikiometrinya. Nah ini dengan demikian CST-nya kita bisa dapat CST adalah mol fuel per mol fuel plus mol udara dikali 100, sehingga nanti di akhir kita bisa dapat bahwa CST sama dengan 100 per 1 plus Z per 0,21. Nah kalau kita substitusi nilai Z-nya, maka kita akan dapatkan rumus LFL dan UFL seperti ini. Kemudian, nah metode lain yang mengkorelasikan flammability limit sebagai fungsi panas pembakaran bahan bakar. Jadi biasanya digunakan untuk bahan yang mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi di UFL dan LFL-nya sama, lower and upper flammability limit. Kemudian delta hasilnya merupakan panas pembakaran fuel. Satuannya adalah 10⁻³ kJ per mol. Nah ini contoh soalnya ya. Contoh soalnya, saudara diminta menentukan LFL dan UFL heksan dan membandingkan hasil perhitungan dengan percobaan. Jadi secara stoikiometri kan seperti ini ya. Kemudian saudara menyetarakan persamaan reaksinya, maka dapat nilai M sama dengan 6, X-nya sama dengan 14, dan Y-nya sama dengan 0. Kemudian dari situ kita menentukan nilai LFL dan UFL-nya. Sehingga kita dapat nilai LFL-nya 1,5
19% volume dan nilai UFL-nya 7,57% volume. Sementara di percobaan itu jadi kita tahu bahwa LFL-nya 1,2% volume dan UFL-nya 7,5% volume. Nah, ini contoh soal yang selanjutnya. Saudara diminta mencari atau mengestimasi LFL dan UFL dari campuran berikut. Ini ada campuran heksana, metana, dan etilen sama dengan tadi, tetapi yang beda adalah persen volumenya. Jadi heksananya 1% volume, metana 0,5% volume, etilennya 0,5% volume, dan total combustible-nya adalah 2 dengan udara 98%. Saudara diminta menentukan LFL dan UFL campuran di atas pada suhu 50 derajat Celcius dan menentukan UFL campuran pada tekanan 10 atmosfer, di mana 1 atmosfer sama dengan 0,101325 MPa. Jadi dalam mengerjakan soal ini kan saudara mencari dulu campurannya ya. LFL mix sama dengan tadi, mencari LFL mix dan UFL mix dulu. Berarti cari fraksi molnya dulu ya. Fraksi molnya kan tadi sudah dikatakan sebelumnya dari soal yang sebelumnya, berarti fraksi mol heksananya berarti 1 per total combustible ya. Berarti kan setengah untuk heksananya. Kemudian untuk metananya kan 0,5 per 2, sehingga hasilnya 0,25. Kemudian etilennya juga demikian, 0,5 per 2. Setelah tahu fraksi molnya, nanti kita cari campuran LFL dan campuran UFL, atau LFL mix dan UFL mix. UFL mix kan 1 per sigma tadi ya, sigma I sama dengan 1 sampai N, YI per UFLI. Sedangkan kalau LFL mix adalah 1 per sigma I sama dengan 1 sampai N, YI per LFLI. Jadi dari situ nanti saudara akan dapat LFL mix-nya berapa. Kalau sudah dapat LFL dan UFL mix, kita bisa cari ini ya, LFL dan UFL campuran pada suhu 50 derajat Celcius. Kan saudara tinggal mengacu pada persamaan LFL dan UFL T ya, kan sudah diberikan sebelumnya. Bentar. Ini maksud saya, bentar. Jadi yang cari ini ya, cari apa? Cari LFL dan UFL mix. Saudara pakai ini ya, pakai persamaan ini. Ini kan untuk LFL mix, UFL mix pakai seperti ini. Nah, lalu nilai UFL dan nilai LFL kan dapat dari ini ya, dapat dari appendix B tadi ya, dapat dari appendix B yang tadi sudah. Nah, ini dapat dari appendix B nilai dari UFL dan LFL. Jadi nanti saudara bisa dapat nilai LFL mix dan UFL mix. Kemudian dari situ, sebentar, ini tidak mau bergerak. Dari situ kan saudara cari ini ya, LFL dan UFL campuran pada suhu 50 derajat Celcius dengan persamaan LFLT sama dengan LFL 25 dikurangi 0,75 per delta Hc kali T kurang 25 derajat Celcius. Bentar.
Ini kan yang mix ya. Yang mix ini yang saudara pakai nanti untuk mencari LFL dan UFL campuran pada suhu 50 derajat Celcius. Pakai ini persamaan empiris untuk uap. Jadi dari sini nanti dapat nilai LFL pada suhu 50 derajat Celcius dan nilai UFL pada suhu 50 derajat Celcius. Kemudian nanti kan kita cari ya, selanjutnya kan saudara diminta mencari ini ya, mencari apa itu namanya nilai UFL pada tekanan ya, pada tekanan 10 atmosfer. Nah, yang saudara pakai adalah nanti nilai heat of combustion yang satuannya kilokalori per mol. Jadi kan, nah, saya balik ke atas dulu. Ini kan nanti saudara, nah ini kan ada ini ya, ada heat of combustion ya. Heat of combustion satuannya adalah kilojoule per mol. Nah, di dalam appendix D ini ada juga heat of combustion itu satuannya kilokalori per mol. Nah, nanti yang saudara pakai adalah yang kilokalori per mol. Itu nanti yang digunakan untuk menghitung UFL mix pada tekanan tertentu ya, pada tekanan yang diinginkan. Kemudian minggu depan itu saudara kita akan masih di ledakan dan kebakaran, tetapi ke arah bagaimana kita misalnya menyimpan satu senyawa gitu ya, menyimpan satu senyawa, lalu kalau terjadi kebakaran atau ledakan kira-kira dia bisa menghancurkan sampai seberapa, dampaknya sampai seberapa sih gitu. Jadi dari situ nanti kita bisa menentukan dari situ kita bisa menentukan dari situ kita bisa menentukan kira-kira pada jarak berapa kita bisa menyimpan senyawa kimia yang berisi menyimpan bejana tertentu, menyimpan bejana yang berisi senyawa tertentu maksud saya. Nah, itu minggu depan yang akan kita bahas. Lalu untuk kuliah ini kan ada saudara kan selama 8 minggu ya. Selama 8 minggu ini kan mendapat kuliah dari Pak Putu, dari Pak Yunus dan saya. Nah, untuk saya akan untuk nilai saya akan berikan tugas. Jadi di materi saya kan dapat materi terkait dengan kebakaran dan ledakan. Nah, kebakaran dan ledakan itu tidak masuk di dalam UTS, tetapi saudara ada tugas yang harus dikerjakan. Nah, tugasnya dikerjakan berkelompok gitu ya, tugasnya perhitungan terkait dengan LFL, UFL, kemudian nanti ada dampak dari ledakan gitu ya. Nanti kita bahas minggu depan dengan lebih detail. Nah, tugas ini persentasenya adalah 20% dari nilai
UAS, sehingga nanti di dalam UAS saudara hanya mempelajari materi yang berasal dari Pak Yunus dan Pak Putu, sedangkan materi saya itu sudah masuk di dalam tugas. Nah itu ini ya itu ketentuan dari saya. Jadi saya tidak memberikan soal di UAS atau di ujian, tetapi saya nanti memberikan tugas yang dikerjakan berkelompok. Nah, terkait dengan contoh soal hari ini, nanti bentar, ini muter-muter internetnya, Zoom-nya. Jadi terkait contoh-contoh soal, nanti akan saya berikan catatan tambahan saja, karena memang kalau kita membahas contoh soal menggunakan media online memang agak kurang memadai ya. Maka nanti akan saya berikan beberapa catatan atau beberapa tambahan gitu ya, catatan tambahan terkait dengan contoh-contoh soal yang berhubungan dengan LFL, UFL, kemudian bagaimana kita menentukan satu senyawa itu flammable atau tidak flammable, kemudian termasuk juga contoh soal yang minggu depan gitu ya, beberapa contoh soal yang mendukung materi kebakaran dan ledakan, juga beberapa contoh soal mungkin yang nanti bisa saudara acu kalau saudara mengerjakan tugas yang akan saya berikan. Kemudian nanti juga akan saya posting di ULS terkait dengan materi ini ya. Jadi materi ini itu ada referensinya dan beberapa dasar teori. Nah, itu nanti saya berikan, saya posting di ULS sehingga saudara bisa lebih mudah gitu ya, bisa lebih mudah memahami. Kemudian juga bisa melihat lebih banyak lagi contoh soal terkait dengan kebakaran dan ledakan. Nah, itu mungkin kuliah hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Karena di Fire and Explosions ini lebih banyak contoh soal gitu ya, karena memang aplikasinya nanti kalau misalnya saudara berada di dalam bekerja di industri misalnya, saudara mau menentukan campuran gas kayak tadi, ini termasuk flammable atau enggak. Kalau misalnya saya mencampur beberapa gas di dalam satu bejana, kita mau tahu dia masuk flammable atau tidak. Nah, itu aplikasinya ke sana. Lalu ketika dia flammable, apa sih handling yang bagaimana sih kita menanganinya supaya campuran gas ini tidak menimbulkan ledakan ya, tidak menimbulkan kecelakaan kerja. Itu yang pertama. Lalu ketika kita sudah tahu dia sifatnya flammable, maka kita perlu juga memikirkan kasus terburuk atau worst case-nya, misalnya bocor ini atau misalnya sumbuan meledak gitu ya. Kalau sumbuan meledak kira-kira dampaknya apa sih gitu. Nah, itu tuh kita bisa hitung secara teori gitu ya. Jadi kalau kita misalnya ada campuran gas misalnya ya, heksana sama metanat nih, kita campur, kemudian kita taruh dalam bejana tertentu, lalu kita letakkan sekian meter atau sekian ratus meter dari atau sekian puluh meter dari industri kita. Nah, ini kalau meledak misalnya nih, bejana kita nih meledak, dampaknya apa sih terhadap plan kita atau terhadap pabrik kita atau terhadap perusahaan kita. Nah, itu kita bisa estimasi sebenarnya. Nah, makanya kalau kita bisa estimasi itu, apa yang langkah selanjutnya adalah kita bisa memasang alat-alat yang berhubungan dengan safety, seperti yang beberapa waktu lalu sudah kita bahas. Kenapa sih dia bisa meledak? Pertama mungkin karena tekanannya berlebihan, mungkin karena suhunya naik. Nah, kalau tekanannya naik atau suhunya naik, apa alat-alat atau instrumen yang harus kita pasang supaya kita tahu suhunya itu lagi naik atau tekanannya lagi naik? Itu kan yang
saudara pelajari sebelum UTS ya. Jadi yang kita bisa pasang secara paralel atau kita bisa pasang secara seri. Nah, maksudnya adalah ke arah situ sebenarnya kalau kita berbicara mengenai K3 ya. Nah, akhirnya kalau kita sudah pasang instrumen-instrumen itu, bejana kita itu atau reaktor kita itu bisa lebih safe dan kecelakaan kerja itu minimal mungkin bisa semaksimal mungkin, maksud saya kecelakaan kerja semaksimal mungkin itu bisa dihindari, sehingga kerugian kepada plant atau kepada industri yang terkait dengan kecelakaan kerja itu kita bisa hindari. Nah, maksud dari dari kuliah K3 itu adalah seperti itu sebenarnya. Di proses di akhirnya saudara itu harus terbentuk satu pemikiran bahwa kenapa sih saya harus menghitung flammability, kenapa saya harus membuat memikirkan kalau saya mencampur satu senyawa tertentu dia bakalan punya sifat flammability atau tidak. Itu terkait membuatnya safe atau membuatnya dengan proper di handle gitu ya. Kalau secara properly atau secara baik kita handle si campuran senyawa ini, tentu saja itu menghindari dari yang namanya terjadinya kecelakaan kerja. Lalu bagaimana ini proses handling ini kita bisa tahu telah dilakukan dengan baik atau tidak. Nah, itu mungkin sudah diberikan oleh Pak Yunus, yaitu yang terkait dengan audit ya, audit K3. Nah, arahnya adalah ke arah sana sehingga saudara itu bisa dapat gambaran secara utuh gitu ya. Kenapa sih mesti belajar terkait dengan K3? Jadi mulai dari konsep dasarnya, kemudian bagaimana membuat perencanaan K3, lalu secara detail melihat per komponen gitu ya, per reaktor, kemudian di Pak Putu mungkin terkait dengan bejana pertekanan ya, lalu di saya terkait dengan bagaimana melihat flammability satu campuran senyawa, kemudian Pak Yunus melihat secara keseluruhan. Kita mesti mengaudit nih dari A sampai Z hal-hal yang terjadi di dalam industri kita, supaya industri kita bisa menjadi industri yang minim kecelakaan kerja atau bahkan tidak terjadi kecelakaan kerja yang berhubungan dengan apa? Dengan penggunaan bahan kimia. Karena kan di dalam K3 ini kan mengkhususkan pada industri kimia ya, karena saudara adalah chemical engineering. Bidang saudara adalah chemical engineering dan nantinya ini diaplikasikan pada industri bahan kimia. Itu kuliah hari ini. Untuk tugas nanti saya posting minggu depan di ULS. Kemudian saudara mungkin diberi waktu 2 atau 3 hari dalam mengerjakan, karena kan minggu tanggal 30 ya, tanggal 30 kan saudara nanti ada minggu tenang ya, sebelum sebelum UASnya kan mulai tanggal 7 Desember. Tidak ada pertanyaan? Bu Tuani mau ya. bertanya. Itu yang tadi kalau diantaranya LFL sama UFL itu flammable ya? Ya, flammable. Itu jadi kalau berada di antara itu UFL dan LFL itu flammable. Itu kalau misalnya di bawahnya LFL atau di atasnya UFL itu gimana ya? Itu kalau di bawahnya dia tidak punya sifat flammability. Kalau di atasnya kecenderungannya tidak berada di atasnya sih sebenarnya. Saya belum pernah menemukan yang dia punya angka di atas itu ya, di atas UFL ya. Kalau di bawah saya pernah menemukan, tapi kalau UF di atasnya itu belum pernah. Bukan combat. Nilai-nilai apa namanya ya? Kalau dalam pembuatan bahan kimia kan
si industri ini kan jelas dia melakukan melakukan riset ya, riset untuk mengetahui nilai LFL dari satu senyawa tertentu dan nilai UFL dari senyawa tertentu. Nah ini kan senyawa masing-masing, istilahnya masing-masing senyawa itu punya LFL dan UFL sendiri. Nah kalau saudara perhatikan itu yang kita hitungkan kalau kita campur gitu ya, karena kan tidak selamanya kita itu menggunakan senyawa-senyawa itu dalam kondisi terpisah, tapi ada kalanya atau barangkali bahkan maksud saya bahkan itu kita mencampur gitu loh. Nah kalau mencampur tuh kira-kira dia punya sifat flammable atau enggak, prinsipnya adalah itu. Oh iya, terima kasih Bu. Ya. Tidak ada lagi, kalau tidak ada kita ketemu minggu depan ya, masih di apa kebakaran dan ledakan. Saya akhiri. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Yang Terima kasih Bu.